Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak dosen penguji UKIN dan penilai UKIN. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya mengisi sebagai mahasiswa PPG angkatan 2 tahun 2021 yang bertempat di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Saya di sini akan membuat video pembelajaran sebagai uji kinerja dengan mengambil materi yaitu kalau dan perpindahannya. Untuk kemajuan keprofesian saya minta saran dan masukannya dari Ibu Bapak dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya? Semangat dong, lihat semangatnya. Semangat. Semangat. Sebelum belajar, kita berdoa dulu dan dilindungi sama Allah ya. Sok, yang biasa pimpin doa siapa? Sok. Tempat duduk siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang pelajarannya pelajaran apa? IPA. Ya, pelajaran IPA. Oh iya, lupa Ibu belum absen. Kita absen dulu ya. Hilman. Hadir. Ya. Kamudi? Hadir. Ya. Dede? Hadir. Asifah? Hadir. Sebelum materi sekarang, materi kemarin Ibu tentang pelajaran apa? Suhu. Ya, apa itu suhu? Ya, besaran yang menyatakan panas dinginnya suatu benda. Ya, kalau bendanya bersuhu tinggi dikatakan panas, bendanya bersuhu rendah dikatakan dingin. Ya, kayak es batu, misalnya es batu ditaruh di sini, dia akan apa? Cair. Ya, tapi suhunya lebih besar dibandingkan es batu. Ya, kita langsung ke kalor ya. Kita buka PPT-nya ya. Oh ya boleh. Dikecilin dulu lah, kita is breaking dulu. Ayo. Breaking. Udah tahu kan? Udah. Kalau dibilang Marina begini. Kalau menari begini. Kalau Marina menari terus di atas ini menara begini. Ya. Ibu tes, Marina menari di atas menara, menari, Marina di atas menara, menari, Marina di atas menara, menari. Ya, semuanya konsentrasi tepuk tangan. Kita langsung ke materi ya. Kita lihat materinya ya tentang kolor dan perpindahannya ya. Nih, kolor dan perpindahannya ini pelajaran kelas 7 ya. Ya, di sana kompetensi dasarnya ya. Terus langsung ke tujuan pembelajaran. Ini tujuan pembelajaran kita ya. Ya, tujuan pembelajaran tadi apa?
ya. Setelah melakukan pembelajaran dengan model PJBL ya, dengan metode diskusi, demonstrasi dan presentasi, peserta didik dapat menganalisis pengaruh kalor ya dengan perubahan suhu dan dapat menganalisis bagaimana perpindahan kalor secara konduksi, konveksi dan radiasi. Ya, itu inti kita pelajaran sekarang. Lanjut, nah setelah itu ada kakinya ya. Ini IPK ya. Jadi kalian harus nanti hasilnya harus ini menyimpulkan pengertian kalor itu apa. Terus menganalisis hubungan kalor dengan perubahan suhu dan perubahan wujud. Membuat termos sederhana. Membuat laporan termos sederhana. Dan terakhir mempresentasikan cara pembuatan termos sederhana. Lanjut ya. Nah ini apa yang kamu bisa amati ya. Ini ada es batu, ini ada itu. Nah ini ada air panas, es batu dicampur jadinya air hangat ya. Kalor terhadap zat ya, suatu zat akan menyerap kalor ya, dia juga akan melepaskan kalor ya. Jadi kalau menyerap kalor dia akan naik, kalau melepaskan kalor akan turun ya. Ya, ini kalor ya. Ya. Nah, kita langsung ke video itu, video pembelajaran. Kalian saksikan ada 2 video. Pertama ke video tentang perpindahan kalor ya. Itu videonya. Perhatikan ya, ini kalau perlu ditulis dicatat. Secara umum ada 3 jenis perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Saat kita menyetrika, setrika yang panas bersentuhan dengan kain yang disetrika. Kalor berpindah dari setrika ke kain. Perpindahan kalor seperti ini disebut juga dengan konduksi. Nah, bagaimanakah proses perpindahan kalor secara konduksi itu? Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat padat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat. Sebatang logam yang dipanaskan pada salah satu ujungnya, sedang ujung yang lain kita pegang, maka akan terasa panas karena kalor berpindah dari ujung yang dipanaskan ke ujung yang kita pegang. Konveksi atau aliran adalah perpindahan kalor yang disertai perpindahan partikel-partikel zat. Perpindahan kalor secara konveksi dapat terjadi pada zat cair dan juga zat gas. Perpindahan kalor yang diikuti oleh perpindahan partikel-partikel zat ini disebut juga dengan konveksi atau aliran. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Contohnya adalah panas matahari yang sampai ke bumi, panas api unggun sampai pada orang yang berdiam di sekitarnya. Itu tentang perpindahan kalor ya, ada 3 ya. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pembikinan termos ya. Saksikan. Nanti setelah ini boleh ada yang bertanya. Dan nanti kita langsung praktek ya. Mulai lihat cara kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathan dari kelas 75. Saya akan mempraktekkan membuat termos sederhana. Inilah bahan-bahan yang diperlukan. Itu botol kaca Ya. Pakai mineral. aluminium Ya. kapan, terus ini sekater dan tintik. Baiklah, saya akan mengenalnya. Perhatikan ya langkah-langkahnya. Nanti dipraktekkan, dikerjakan seperti kelompok ya. Nah,
mesti kerjasama sama temennya ya, biar rapi. Semuanya udah terlindungi aluminium foil sehingga bisa menjaga tahanan panas ya. Tema sederhana saya sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada pertanyaan tentang itu? Tidak. Kalau tidak sekarang silakan bikin kelompok. Ya. Ayo bikin kelompok. tidak berubah. Kalornya tidak berpindah. Yang besar aja, soalnya ini perlu banyak. Agak moncong nanti ujungnya.
kelompok 1 gimana? Kelompok 1 udah selesai? Ya. Ya, tinggal dilakbanin. Kalau udah rapi, ininya sudah dari aluminium foil juga. Biar suhunya tidak keluar. Untuk sampai ini udah selesai. Ya, nanti itu Kakak pilih aja yang presentasi, ya, setiap kelompok masing-masing. Udah selesai semua? Ya, kalau yang udah dikasih air panas untuk pembuktian. Ayo dikasih air tuh, air panasnya di sana. Taruh di sini. Gak usah pakai ini. Ini dia kasih air. Ya. Ada yang mau HP? Ya. Waktunya jam berapa? Ingatin tulis. Sampai sini dulu. Nanti kalau udah ini udah terpisah sama kuat. Pegangin. Pelan-pelan. Hati-hati. Ya, penuh biar ada jarak. Oh, pelan-pelan. Pegang ini jangan di itu, agak diangkat. Next, yang satu pegang apa? Awas, nanti kena panas. Udah, no? Diintip dulu, sedikit. Udah, pakai ini, ditutup. Udah, nah, ya. Baru di itu, kali ya. Makanya hati-hati. Ininya taruh. Udah, tutup aja udah. Jangan dibuka di situ. Udah. Ya, air panas. Yang satu pegangin botolnya, pegangin itunya. Udah, taruh aja tadi dari jam berapa ke jam berapa. Ini nanti buat di pembuktian. Udah selesai ini? Kalau udah selesai panggil itu terusnya. Kalau masukin ini jangan berdiri dulu, berdiri. Biasanya Kosong kayak mana bau tanah? nanti kalau udah penuh boleh dilakukan. Ya, terserah mau 15 mau itu. Awas. Tenang. Udah penuh. Ya udah. Baru di waktu ini satu lagi. Kalau udah selesai, semuanya rapi lagi. Silakan presentasi, ya. Kelompok mana dulu? Ini, ayo. Yang lain perhatikan, temannya akan presentasi. Mau sendiri apa enggak? Ya, salam di sana presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asif Badrul Aulia dari kelompok 2. Dan saya Fija Paujiana dari kelompok 2. Di sini saya
tugas proyek. Coba rancang pembuatan termos sederhana. Bahan-bahannya ada botol kaca, botol plastik, kapas, lakban, cutter, dan gunting. Cara pembuatannya: tahap pertama, potong botol plastik yang sudah disiapkan. Tahap kedua, bungkus botol kaca dengan aluminium foil. Kemudian isolasi dengan lakban supaya rapi. Tahap ketiga, memasukkan botol plastik yang sudah dipotong tadi, kemudian isi dengan kapas. Setelah terisi, rapikan dan lakban. Tahap keempat, lapisi botol yang sudah berbentuk dengan aluminium foil, lalu rapikan dengan lakban. Untuk tutup, lapisi tutup botol dengan aluminium foil. Sketsa termos sederhana. Ada apa aja? Sebutin. Di sini ada sumbat, dibuat dari plastik atau gabus. Bahan ini isolator yang baik. Jadi sebelah sini celah antara gelas dengan wadah luar dibuat hampa udara. Jadi tidak ada penghantar panas secara konduksi dan konveksi. Lalu di sebelah bagian bawahnya, 2 lapis gelas. Gelas merupakan isolator panas yang baik. Dan sebelah sini gelas dilapisi perak yang mengkilat. Yang paling bawah adalah wadah luar. Lalu untuk nomor 3, jelaskan prinsip kerja termos sederhana. Panas yang akan keluar dipantulkan kembali agar tidak keluar dari termos. Sedangkan bagian tengahnya sengaja dibuat hampa udara sehingga akan memperkecil kemungkinannya terjadi konduksi dan konveksi. Benda apakah yang berada di sekitarmu yang menggunakan prinsip hampir sama dengan termos? AC, cerobong asap, dan lemari. Lemari apa? Lemari es. Ya. Dan Ada yang nomor apa lagi? Ya, tepuk tangan untuk kelompok ini. Ada tambahan yang lain? Tambahan apa? menanyakan? Ada tambahan apa? Itu yang nomor 4 katanya cuma 3, apa aja? AC, cerobong asap, dan lemari es. Ya. Tambahannya apa? Mikrowave. Sama lagi. Apa ya? Ya, ya udah. So, tepuk tangan silakan. Ya, sekarang kelompok selanjutnya yang siapa? Ya. Ayo. Kelompok. Karena ini 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bisa dari kelompok 1 Dan saya Parilan Gunawan. akan mempresentasikan termos sederhana. Pembuatan termos sederhana ya. Yang pertama, alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan termos sederhana yaitu botol kaca, botol plastik, kapas, aluminium foil, lakban, cutter, dan gunting. Tahap pertama, potong botol plastik yang sudah disiapkan, bungkus botol beling dengan aluminium foil, lalu masukkan botol beling ke dalam botol plastik yang sudah disiapkan, kemudian diisi dengan kapas. Setelah terisi, rapikan dan lakban lapisan lapis botol dengan yang sudah berbentuk dengan aluminium foil, lalu rapikan dan lakban. Untuk tutup botol dengan aluminium foil. Yang kedua, Sketsa. Ya. yang bagian atas sumbat dibuat dari plastik atau gabus. Di bagian dalam celah antara gelas dengan wadah luar dibuat hampir hampa udara. 2 lapis gelas merupakan isolator panas yang baik. Kemudian yang paling luar, wadah luar yang dilapisi oleh aluminium foil. Ya, nomor 3, lanjut. Termos menggunakan bahan plastik bersifat baik bahan adiat. Secara ideal menghambat atau tidak memungkinkan terjadinya interaksi antar sistem dalam lingkungan. Kalau tidak ada interaksi antar sistem dan lingkungan, maka tidak ada perpindahan kalau antar sistem dalam termos dengan lingkungan.
akibat tidak terjadi pertukaran temperatur dengan menggunakan suhu air yang berada di dalam air panas yang sudah termos tidak cepat dingin, dan alat-alat yang di lingkungan yang sama seperti termos sederhana, yaitu setrika, microwave, oven, kulkas, rice cooker, dan panci desktop. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Ya. Udah berapa menit? 20. Ini 20. 19 ya. Ya nanti dulu lah kalau gitu. Berapa menit ya? 25 ya. Kita simpulkan dulu. Menyimpulkan ya. Jadi materi hari ini tentang kalor. Apa itu kalor? Kalor apa kalor? Energi yang berpindah dari benda yang bersuhu panas ke benda yang bersuhu. Ya. Ulangi lagi kalor itu apa? Energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Ya. Kalau benda yang bersuhu tinggi rendah. Perpindahan kalor ada berapa? 3. Apa aja? Konduksi. Apa itu konduksi? Perpindahan panas melalui bahan dan disertai perpindahan partikel ke bahan tersebut. Ya, tidak disertai. Contohnya naon? Setrika. Kalau konveksi? Apa konveksi? Perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel bedanya. Contohnya naon? Menghangatkan Air ya. Yang terakhir apa? Radiasi. Apa radiasi? Perpindahan kalor atau medium. Ya, sama memerlukan radiasi atau medium. Contohnya api unggun dan sinar matahari. Kalau konveksi, contohnya tadi apa? Air dan angin darat dan air laut. Ya, udah tambah ya waktunya. Kita lihat, kita pembuktian. Ayo dibuktikan. Di sebelahin, ayo di sebelahin. Di sebelahin yuk. Terus hati-hati, masih panas kan nih? Panas? Ya. Panas? Ya. Yang itu? Panas ya, panas ya, panas ya. Tuh, yang itu? Kalau biasanya kan 30 menit udah dingin ya. Panas, masih panas, berarti berhasil. Ya. Ke sana ya. Biasanya kalau 30 menit itu udah awas, hati-hati. Masih kelihatan uapnya tuh. Ya, ngebul. Jadi masih bisa ditahan suhunya. Ya, ditutup lagi itunya. Ya. Nah, ya udah dirapihin dulu bekasnya, termosnya apanya dipinggir-pinggirin. Sekarang setelah kesimpulan ya, yaitu tentang pengertian kalor, perbedaan kalor, kita akan tes sumatif ya. Keluarkan kertas, kasih nama dan kelompok ya di kertas satu lembar, dikerjakan tes sumatifnya. Boleh dinyalain infokusnya, di infokus juga ada tes sumatif, boleh akan tadi tes sumatifnya ada lembarannya dikasih ya. Ya. Ada ya. Keluarkan kertas lembar ayo. Di kelompok masing-masing satu orang. Satu isi itu di ini ada ya. Ini tes sumatifnya nomor 1 tentang angin ya, angin darat dan angin laut ya.
Ini udah? Ya, nah. Kemudian taruh di depan ya. Ini udah? Ya. Potong menggunakan besar juga. Taruh. Ya, di mana aja. Ya. Ya, kalian sudah mengerjakan tes summatif ya. Nanti sama ibu dilihat hasilnya. Kalau hasilnya bagus berarti kalian memahami pelajaran hari ini ya. Ya, kalian paham tentang pelajaran hari ini tentang kalor, ya, konsep kalor dan perpindahannya ya. Udah, beresin lagi ya, beresin lagi. Nah, tadi udah pembuktian, ternyata masih panas. Terus udah tes summatif ya. Nah, kita kembali ke itu, ke merangkum ya, refleksi ya, hasil pembelajaran hari ini. Kalor, kita belajar tentang konsep kalor, pengertian kalor. Kalor itu apa? Kalor? Perpindah Energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. ulangi nih kalau gini. Kalor itu apa? Energi yang berpindah dari benda yang bersuhu rendah tinggi ke suhu yang rendah. Ya, dari suhu tinggi ke suhu rendah. Ternyata perpindahan kalor ada 3 secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi apa? Perpindahan panas melalui udara tanpa disertai partikel